Halo, perkenalkan nama saya Rada Oma, NIM 231200964, Program Studi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester struktur data nomor 2 dengan soal tentang program pembelian tiket bioskop. Di sini kami akan menggunakan 3 include. Yang pertama, include stdio.h, include iostream, include conio.h. Untuk include stdio.h yaitu library pada bahasa C yang digunakan untuk mengoperasi input dan output. Tanpa menggunakan include stdio.h, maka perintah-perintah input dan output tidak dapat diselesaikan atau dijalankan. Yang kedua, include iostream. Include iostream yaitu library yang berfungsi untuk memanggil fungsi input yaitu chain dan fungsi output yaitu code. Yang ketiga ada include conio.h. Include conio.h itu sendiri yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Setelah itu menggunakan using namespace std. Using namespace std berfungsi untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas. Nah, setelah itu, di program ini kami akan menggunakan 3 struct, yaitu yang pertama struct freeDolinRida atau yang disingkat menjadi struct freeRida. Di struct ini menampung beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel yang terdiri dari char, kode tiket atau yang disingkat dengan KOTI. Yang kedua, char jenis film atau yang disingkat dengan JT. Yang ketiga, integer harga tiket atau yang disingkat dengan harket. Nah, sekarang kita masuk struct yang kedua. Untuk struct yang kedua, kami menggunakan nama Hello Kitty. Struct Hello Kitty ini menampung beberapa variabel. Yang pertama, integer kode member atau yang disingkat dengan kome. Yang kedua, ada char jabber atau jenis member. Yang ketiga, ada float discount. Di sini kami menggunakan float karena float ini digunakan untuk angka pecahan atau desimal. Nah, untuk struct yang ketiga, kami menggunakan nama secangkir kopi. Di struct secangkir kopi ini menampung beberapa variabel. Yang pertama, float total harga atau yang disingkat dengan tothar. Yang kedua, float total bayar atau yang disingkat dengan tobar. Nah, di struct yang ketiga ini juga akan menampung struct pertama dan struct kedua yang kami beri nama baru. Untuk struct pertama kami beri nama freeRida bayar. Untuk struct kedua kami beri nama Hello Kitty cantik.
Setelah membuat struct, kita akan membuat main. Main ini sendiri menjadi titik awal dan akhir eksekusi sebuah program. Di dalam main, kita harus memanggil struct ketiga dengan nama struct baru. Di sini kami menggunakan Naruto. Setelah itu kita akan menggunakan satu variabel yaitu integer jumlah tiket. Nah, setelah itu kami akan membuat tabel pembelian tiket dan tabel diskon dengan menggunakan output code dan input chain. Setelah membuat tabel, kami akan menginput kode tiket, jumlah tiket, dan kode member. Yang pertama menggunakan code \n program pembelian tiket bioskop. Untuk inputan yang pertama yaitu Jod inputkan kode tiket Untuk inputan yang pertama tadi masukkan Jod, inputkan kode tiket, kemudian chain, panggilkan struct Naruto, kemudian struct fire, kemudian panggilkan variabel koti. Nah, kemudian inputan yang kedua kita bisa langsung copy, kemudian paste. Kemudian tinggal ubah, inputkan jumlah tiket, kemudian chain, masukkan di sini integer jumlah tiketnya. Jumlah underscore tiket. Untuk inputan yang ketiga, masukkan Jod, kemudian inputkan kode member, masukkan pilihan 1, garing 2, garing 3, kemudian chain, panggilkan struct Naruto, kemudian panggilkan struct cantik, kemudian masukkan variabel kode member atau kome. Perkenalkan, nama saya Fridolin Cici Claudia Jemani dengan nomor induk mahasiswa 2312065. Prodi Ilmu Komputer kelas B.
Setelah membuat inputan seperti di atas, kami membuat kondisi menggunakan if dan else if, di mana kondisi tersebut dapat secara otomatis menampilkan jenis film, jenis member, jumlah tiket yang dibeli, harga tiket, total harga, diskon, total bayar, kembalian, sesuai inputan pada program pembelian tiket bioskop. Yang pertama, kami membuat kondisi if untuk kode tiket menggunakan output code atau code, di mana jika memilih kode tiket A, maka jenis filmnya action dan harga tiket 75.000. Di sini yang pertama saya buat if atau saya ketik if, kemudian dalam tanda kurung, di dalam tanda kurung ini kita memasukkan atau memanggil kode tiket yang sudah berada di dalam struct dengan cara Naruto dot. Di sini karena kode tiketnya berada pada struct fire, jadi kita pilih fire, kemudian dot kode atau kode tiket. Setelah itu tanda kurung kurawal. Di sini saya menggunakan code dan chain. Jadi saya akan membuat tabel. Di sini saya hanya menggunakan code saja untuk menggunakan tabel. Yang pertama dibuat memanggil harga tiket. Di sini harga tiket berada pada struct. Jadi kita harus memanggilnya dengan cara Naruto dot, karena harga tiket ini berada pada struct fire, jadi pilih fire, kemudian dot harga tiket. Setelah itu kita membuat tabelnya menggunakan code. Di sini tabelnya ada jenis film dan harga tiket.
Di sini jenis filmnya action. Kemudian harga tiketnya 75.000. Di sini karena harga tiketnya muncul secara otomatis, maka harganya ini harus ditulis atau diketik. Jadi harga tiketnya 75.000. Yang kedua, kami membuat kondisi else if, di mana jika memilih kode tiket B, maka jenis filmnya horor dan harga tiketnya 50.000. Di sini saya langsung copy paste saja. Maaf, di sini karena input kodenya menggunakan huruf, jadi kode tiketnya ini sama dengan A. Di sini langsung saja copy paste. Ini diganti else if. Kemudian hurufnya diganti B. Harga tiketnya diganti 50.000. Kemudian jenis filmnya horor. Dan harga tiketnya 50.000. Yang ketiga, kami membuat kondisi else if, di mana jika memilih kode tiket C, maka jenis filmnya kartun dan harga tiketnya 35.000. Di sini saya menggunakan copy paste. Ini kode tiketnya C. Kemudian harga tiketnya 35.000. Jenis film kartun. Dan harga tiketnya 35.000. Berikutnya kami membuat kondisi if untuk kode member menggunakan output code, di mana jika memilih kode membernya 1, maka jenis membernya bronze dan besar diskonnya 10%. Di sini saya juga akan membuat tabel. Yang pertama, ketik if. Kemudian dalam tanda kurung if ini kita memanggil kode membernya yang ada di dalam struk
Hello Kitty. Langsung saja ketik Naruto dot Hello Kitty, kemudian dot kode member, in kode member, sama dengan 1. Di sini saya juga akan copy paste jenis filmnya, diganti jenis member. Kemudian harga tiketnya diganti harga diskon. Jenis membernya yaitu bronze, dan kode dan harga diskonnya 10%. Di sini karena diskon berada pada strap cantik, jadi diganti Naruto dot Hello Kitty cantik, kemudian dot float diskon. Angkanya ini diganti 10. Setelah itu kami membuat kondisi else if di mana jika memilih kode membernya 2, maka jenis membernya silver dan diskonnya 5%. Di sini saya juga copy paste saja. Tapi di sini jangan lupa kita membuat baris barunya. Di sini kita menggunakan else if. Kemudian kode membernya kita ganti 2. Diskonnya ganti 5. Jenis membernya silver. Harga diskonnya 5. Kemudian kami membuat kondisi else if di mana jika kode membernya dipilih 3, maka jenis membernya gold dan diskonnya 2%. Ini saya juga copy paste saja. Kode membernya kita ganti 3, diskonnya kita ganti 2, jenis membernya gold, dan harga diskonnya 2%. Setelah membuat kondisi, kami menghitung total harga dengan rumus jumlah tiket dikali harga tiket. Karena jumlah tiket tidak ada di dalam struct, jadi jumlah tiket ini
dia tidak ada di strak manapun. Maka kami harus membuat tipe datanya yaitu in dan variabelnya bernama jumlah tiket. Di sini sudah ada tertera jumlah tiketnya. Jadi masuk pada rumusnya. Di sini karena total harga dan harga tiket berada dalam strak, maka kami harus memanggilnya dengan rumus Naruto dot total harga sama dengan jumlah tiket dikali Naruto dot fire kemudian dot harga tiket. Jangan lupa titik koma. Setelah itu untuk menampilkan total harga ini kita harus menggunakan code. Untuk memanggilnya kita menggunakan struct Naruto dot total harga, jangan lupa N9. Setelah itu kami menghitung diskon dengan rumus total harga dikali besarnya diskon. Karena diskon tidak ada di dalam strak, maka kami harus membuat tipe datanya yaitu in dengan variabelnya diskon. Sedangkan karena total harga dan diskon berada dalam strak, maka kami harus memanggilnya dengan rumus in diskon sama dengan Naruto dot total harga dikali Naruto dot, karena diskon ini dia berada pada strak cantik, jadi pilih Hello Kitty cantik. Setelah itu dot float diskon, jangan lupa titik koma. Setelah itu jangan lupa juga kita membuat tampilannya. Setelah itu kami menghitung total bayar dengan rumus total harga dikurang diskon. Karena total bayar dan total harga berada dalam strak, maka kami harus memanggil dengan rumus Naruto dot tobar atau total bayar sama dengan total harga Naruto dot total harga dikurang diskon. Setelah itu buat
outputnya. Kemudian kami membuat output dan inputan variabel bayar dengan menggunakan count dan chain. Di sini karena bayar ini tidak berada dalam struct, jadi langsung saja maaf, saya buat pembatasnya dulu. Count. Di sini bayar kita harus menggunakan count dan chain. To chain. Kemudian kami membuat rumus kembalian, yaitu bayar kurang total bayar. Karena kembalian tidak ada dalam struct, maka kami membuat tipe data in dengan variabelnya kembalian. Maka rumusnya in kembalian sama dengan bayar dikurang total bayar. Karena total bayar ini berada dalam struct, jadi kita harus memanggilnya dengan struct Naruto titik total bayar. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita buat outputnya. Kembaliannya adalah kita mengambil atau memanggil kembalian. Jangan lupa N9.
Setelah itu saya membuat pembatasnya. Setelah itu, kami membuat perulangan the while untuk menampilkan program secara berulang-ulang sesuai dengan keinginan, dan jika tidak mengulangi program, maka program otomatis berhenti. Caranya yaitu, yang pertama, ketik do di bagian atas tabel tiket. Kemudian ketik kurung kurawal. Setelah itu program yang telah dibuat ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal do. Jadi saya sudah membuat program yang ada di dalam sini masuk ke dalam pengulangan do. Kemudian kami harus menambahkan satu variabel. Terserah variabel apa saja. Dalam program ini kami menggunakan variabel ulang dengan tipe data char. Selanjutnya, kami menggunakan code dan chain sebagai output dan inputannya. Dalam inputannya harus menginput huruf Y atau T. Jadi yang pertama, buat dulu code-nya. Ini saya membuat baris baru. Kemudian code lagi. Kemudian inputannya chain. Ulang, titik koma. Kemudian di akhir kurung kurawal do kami memakai while. While ulang sama dengan Y atau ulang sama dengan Y kecil.
while akan mengeksekusi kode minimal 1 kali di awal, dan kemudian dia akan mengeksekusi selanjutnya tergantung kondisi dalam while. Jadi itu saya akan membuat code jika nanti pilihan transaksinya huruf T atau tidak ingin menjalankan program lagi. Di code di sini saya akan membuat tabel lagi atau membuat ruang menggunakan code. Baik, program ini sudah selesai. Jadi kami akan mencoba menjalankannya. Baik, di sini ada yang error, yaitu kembaliannya karena menggunakan huruf besar. Baik, program ini sudah selesai dibuat. Jadi langsung saja di-compile. Tidak ada error, kemudian di-run. Jadi tampilannya seperti ini. Input kodenya A, input tiket 3, input kode member 1. Jadi di sini jenis filmnya action, harga tiketnya 75.000, jenis membernya bronze, dan harga diskonnya 10%.
Di sini bayarnya harus lebih dari total bayar supaya ada kembaliannya atau kembaliannya tidak min. Jadi di sini total bayarnya Rp202.500. Jadi bayarnya harus Rp300.000. Jadi kembaliannya Rp97.500. Di sini ditanya ingin bertransaksi lagi. Jadi dijawab atau ditekan huruf Y, pilih lagi B, jumlah tiket misalkan 2, kode membernya 2, bayarnya 100.000, kembaliannya 5.000. Di sini ingin bertransaksi lagi, kita tekan T. Ya, jadi di sini dia tidak akan mengulang program lagi, dia langsung mengeksekusi, tidak ada menu. Terima kasih, silakan berkunjung lagi. Sekian dari kami, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.